Oke ya, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita berjumpa di ruang virtual. Perkenalkan, nama saya Beni Sumarna Safar Saulian, yang pada malam hari ini sebagai CGP, Rekognisi ya, di ruang virtual ini untuk pelaksanaan kegiatan praktik coaching, mensupervisi ini ya, dalam praktik ini Pak Agus Rahmadi yang nantinya sebagai coach dan Pak Slamet Widiantoro sebagai coachi. Nah, sebelumnya apa kabar nih Pak Agus dan Pak Slamet? Alhamdulillah baik, baik. Sehat, Pak Beni. Ya, Oke ya, luar biasa ya Pak Agus dan Pak Slamet ya. Oke, ya sebelum pelaksanaan kegiatan coaching, saya akan melaksanakan kegiatan pra-coaching terlebih dahulu untuk menyampaikan rubrik-rubrik penilaian. Ya, yang dimana ada beberapa rubrik penilaian yang akan diamati, yaitu dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ada pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coach dan lain sebagainya. Ya, kalau begitu kita bisa langsung saja, kita akan memulai pra-coaching ini bersama dengan coach, yaitu Pak Agus Ramadi. Bagaimana Pak Agus, sudah siap? Ya, siap Pak Beni. Mudah-mudahan nih pada kesempatan malam hari ini. Oke ya. Pak Agus Ramadi, pada malam hari ini nantinya Pak Agus akan melaksanakan kegiatan praktik coaching ya, yang dimana Ya, Pak Agus nantinya sebagai coach dan Pak Slamet sebagai coachee. Ya, namun sebelumnya Pak Agus izinkan saya terlebih dahulu, yang dimana nantinya Pak Agus akan melakukan percakapan terkait dengan kompetensi inti dalam coaching ya Pak Agus, yang dimana nantinya ada mendengarkan aktif, lalu ada kehadiran dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, rubrik penilaian itu nantinya Pak Agus akan menjadi acuan penilaian, ya acuan yang nantinya akan menjadi poin-poin yang diperhatikan. Nah, namun ada beberapa pertanyaan nih Pak Agus yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, yang pertama nih Pak Agus, dari diri Pak Agus sendiri, apa yang ingin Pak Agus kembangkan, kompetensi mana dalam praktik coaching di malam hari ini? baiklah, terima kasih Pak Beni. Jadi pada kesempatan malam hari ini memang tadi saya sampaikan oleh Pak Beni bahwa ada beberapa hal yang ingin didapatkan dari praktek coaching ini, tapi ada kompetensi yang memang sebenarnya saya pengen kembangkan, yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Dan ini penting buat saya nih Pak Beni, karena saya juga masih dalam tahap belajar, dan ini mengembangkan juga bagaimana cara untuk melakukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, siap ya. Berarti yang akan diamati pada malam hari ini adalah di bagian pertanyaan berbobot. Nah, kenapa Pak Agus memilih pertanyaan berbobot yang ingin diamati atau dikembangkan? Karena memang kadang-kadang kalau kita melakukan kegiatan praktek coaching ini, yang paling susah itu bagaimana praktek bertanya. Kalau mendengar kita tinggal diam aja, tapi kalau bertanya kita harus menanyakan hal apa yang memang kita bisa membawa atau mengarahkan dari coach supaya coach itu bisa bisa dapat jawaban dari praktek coaching tersebut. Dapat memang menyelesaikan atau mendapatkan solusi, Pak Beni. Iya ya, kalau mendengarkan mah tinggal jawab aja ya Pak Agus ya. Iya, benar. Kalau bertanyanya ini ya, bagaimana biar bisa menggali ya dalam Menggali, coaching. ya betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus. Nah, sehingga Pak Agus, bagaimana penilaian Pak Agus sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada malam hari ini? Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin melihat bagaimana ketika saya memberikan pertanyaan, kemudian saya mengarahkan dari coach itu akan menjawab setiap pertanyaan yang saya akan tanyakan, kemudian saya juga akan mencoba untuk mengarahkan coach tersebut agar coach ini bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan ke saya. Sehingga pada akhirnya juga akan terjadi tujuan dari praktek coaching ini bisa tercapai, dan coaching ini bisa memiliki komitmen terhadap apa yang sudah
Koci ini sampaikan kepada saya. Oke, luar biasa ya penilaian-penilaian yang sudah Pak Agus persiapkan ya dalam coaching ini ya. Berarti Iya. Pak Agus ya, bagaimana nih persiapan Pak Agus ya kalau kita mainkan angka dari skala 1 sampai 10, di angka berapa Pak Agus persiapan untuk praktik coaching ini? Kalau persiapan saya mungkin ada di angka 8. Waduh ya, sudah sangat siap ya. Ya mudah-mudahan. Oke ya. Sehingga Pak melihat dan juga mencontoh juga dari orang-orang yang sudah melakukan kegiatan coaching. Jadi mudah-mudahan saya akan coba ATM, amati, tiru, modifikasi juga dari apa yang sudah disampaikan dan juga dipraktekkan oleh teman-teman maupun video yang ada dari praktek coaching. Oke ya Pak Agus ya, persiapannya ini kalau didengar ya sudah sangat siap ya. Oke, berarti terakhir Pak Agus, apa harapan dari Pak Agus sendiri saat melaksanakan observasi atau praktik coaching yang akan dilakukan pada malam hari ini? Apa harapannya? Harapannya pertama bahwa saya punya keinginan kalau praktek coaching ini bisa menjadi tempat untuk belajar. Jadi saya ingin belajar lebih dalam lagi bagaimana cara untuk mempraktekkan coaching. Kemudian yang kedua, saya punya harapan bahwa coach yang akan saya coaching bisa mendapatkan solusi dan juga menyelesaikan permasalahan dari yang dia sampaikan. Dan kemudian yang ketiga bahwa ketika kita sudah melakukan kegiatan praktek coaching ini, baik itu coach maupun coachee, semuanya merasa lega dan semuanya merasa puas akan kegiatan ini. Itu Pak Beni. Ya. Semoga harapan itu akan terwujud pada malam hari ini ya Pak Agus ya. Oke, kalau begitu Pak Agus, saya terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Saya akan mempersilakan Pak Agus dan Pak Slamet untuk melakukan praktik coaching pada malam hari ini. Oke, Pak Agus, kalau begitu saya persilakan. Semangat Pak Agus. Ya, baiklah, terima kasih Pak Beni selaku supervisor pada kesempatan malam hari ini. Saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya nih Pak Widi? Alhamdulillah baik, hari ini luar biasa. Baiklah Pak Widi, ini terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini, sudah hadir untuk sama-sama kita mempraktekkan coaching. Nah Pak Widi, sebelumnya nih saya ingin bertanya dulu di pertanyaan pertama ini Pak Widi, yang mudah-mudahan praktek coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan juga Pak Widi bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang Pak Widi hadapi. Nah Pak Widi, saya mau tanya dulu nih, apa sih sebenarnya tujuan Pak Widi datang kemudian ingin melakukan kegiatan coaching pada kesempatan malam hari ini? Oke Pak Andrianto. Terima kasih waktunya atas pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya nih Pak, kita bertemu seperti ini kan kemarin saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang memang menjadi permasalahan di kelas saya. Ya, terutama berkaitan dengan bagaimana saya mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena memang anak yang berkebutuhan khusus ini perlu waktu, tenaga, pikiran, strategi berkaitan dengan bagaimana supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa dapat lebih optimal di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas saya, Pak. Nah, nih Pak Widi, ini terima kasih. Tadi tujuannya memang yang ingin Pak Widi capai adalah bagaimana ABK ini bisa efektif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, sebenarnya Pak Widi ini dari tadi yang Pak Widi sampaikan, mungkin ada tujuan yang spesifik lagi nih Pak Widi, dari yang tadi Pak Widi sampaikan, ada tujuan lagi yang lain atau ada tujuan lebih spesifik bagaimana sih anak ABK ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar? Mungkin ada yang disampaikan Pak Widi? Oke, terima kasih Pak Andrianto. Jadi memang benar dikatakan Pak Andrianto, nanti memang saya lebih fokus bagaimana cara menangani
anak ini pada saat proses belajar, terutama berkaitan dengan anak-anak di kelas saya itu berkaitan dengan cara penanganan pada saat mereka belajar matematika, Pak, karena memang sangat sulit sekali mereka dalam belajar matematika, sehingga nanti mereka dapat meningkat poinnya di matematika ini pada proses pembelajarannya, begitu Pak. Berarti memang Pak Widi menginginkan bahwa dalam proses belajar, itu tadi disampaikan matematikanya bisa meningkat kegiatannya dan juga proses belajarnya lebih baik ya Pak Widi ya. Iya, betul-betul. Nah, Pak Widi, untuk tujuan ini, kenapa sih Pak Widi memilih tujuan ini? Menurut Pak Widi penting tujuan tersebut? Oke, Pak Andrianto. Jadi kenapa kok tujuan ini penting? Yang pertama memang anak-anak BK ini kadang-kadang di sekolah kami memang ada kurang diperhatikan di dalam proses pembelajarannya, sehingga kadang-kadang teman-teman itu melaksanakan proses pembelajaran yang sama tuh antara anak ABK dengan anak-anak yang biasa, sehingga memang potensi yang dimilikinya itu kurang tergali begitu, potensi lain mungkin ya. Terus yang kedua, kenapa kok berkaitan dengan matematika? Nah, karena memang salah satu fondasi dasar dalam proses belajar matematika ini sangat penting sekali bagaimana mereka itu dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar matematika dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ketika mereka itu nanti lepas dari sekolah, mereka dapat memanfaatkan belajar matematika ini di lingkungan yang walaupun mungkin target-targetnya tidak setinggi dengan anak-anak yang memiliki kompetensi bukan ABK, Pak. Itu mungkin dua alasan yang penting yang akan saya sampaikan kepada Pak Andrianto. Wah, mantap ini Pak Widi nih. Kalau dari tujuan yang sudah Pak Widi sampaikan tadi, memang kayaknya penting banget bahwa ABK ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, terutama tadi matematika. Nah, menurut Pak Widi ini, kalau memang nanti ketika Pak Widi sudah bincang-bincang diskusi dengan saya pada kesempatan malam hari ini, ketika sudah mendapatkan solusi, kira-kira apa yang akan Pak Widi rasakan kalau memang nanti Pak Widi sudah mencapai tujuan dari hasil diskusi kita nih Pak Widi? Oh ya, tujuannya yang pertama memang yang pertama adalah anak-anak dari ABK ini memiliki kepercayaan diri dari apa yang mereka lakukan, dan selanjutnya mereka bisa berkembang potensi yang dimilikinya. Kalau bisa mungkin tidak hanya dari sekedar matematika, mungkin bisa lebih lagi dari yang lainnya, dari apa yang saya harapkan tadi. Mungkin itu aja Pak. Iya Pak Widi. Nah, kalau kita bicara tentang tadi permasalahan Pak Widi sudah sampaikan, ini dia kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kalau 1 berarti masih jauh dari harapan, kalau 10 berarti sudah sampai sasaran. Ya, menurut Pak Widi nih, kira-kira Pak Widi sudah sampai di mana nih sasarannya, tujuan Pak Widi? Oke, jadi ketika meningkatkan kompetensi dari anak ABK ini, saya pikir bahwa saya masih tahap mungkin poinnya masih 6 mungkin Pak. Masih 6 ya Pak Widi ya? Ya, betul. Berarti kan masih ada beberapa poin lagi yang harus ditingkatkan dan juga permasalahan-permasalahan Pak Widi hadapi ini bisa diselesaikan. Nah, menurut Pak Widi, hambatan apa saja sih yang membuat bahwa tujuan dari yang ingin Pak Widi capai ini kok ternyata masih di poin ke-6? Menurut Pak Widi, hambatan-hambatan apa saja yang kira-kira menurut Pak Widi membuat belum mencapai tujuan tersebut? Oke, yang pertama, hambatan pertama adalah dari motivasi anak tersebut sendiri, karena motivasi yang timbul dari anak ABK ini kan dia perlu support dari lingkungan sekitarnya. Nah, di pengamatan saya itu di sekolah saya yang pertama adalah mereka kurang support dari teman-temannya karena memang belum memiliki kesadaran berkaitan dengan ini anak BK ini harus spesial need gitu. Yang kedua adalah dari orang tua sendiri gitu ya. Bahwa dari orang tua juga motivasinya memang mereka masih belum menyadari bagaimana anak ABK ini diberlakukan di rumahnya. Itu Pak yang saya amati berkaitan dengan motivasi, sehingga
hambatan mereka di motivasi ini, gitu. Menurut saya begitu, Pak. Berarti memang ada hambatan-hambatan yang motivasi dan juga dari orang tua yang memang belum belum mengetahui dan juga belum menyadari, Pak Widi ya. Nah, menurut Pak Widi nih, kira-kira memang dari hambatan-hambatan tersebut apa sih kira-kira solusi yang bisa atau peluang untuk mencapai tujuan dan juga menyelesaikan dari permasalahan yang Pak Widi sudah hadapi tadi? Oke, nah berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi itu ya, kemungkinan nanti saya itu yang pertama itu kan tadi temennya ya. Iya, nanti berkaitan ini dengan temennya nanti, ini apa yang akan saya lakukan dengan anak ABK ini, kaitannya dengan proses belajar matematika dengan temennya begitu. Terus yang kedua ini berkaitan dengan orang tua, ini berarti saya harus memberikan penyadaran terhadap orang tua berkaitan dengan ABK begitu. Gitu. Nah, terima kasih Pak Widi. Ini tadi Pak Widi menyampaikan bahwa yang pertama dari teman, yang kemudian yang kedua dari orang tua, proses penyadaran dari kepada orang tua, bagaimana bahwa anak ABK ini perlu perlakuan khusus dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut Pak Widi, ketika Pak Widi ingin melakukan kegiatan tersebut, apa sih yang apa namanya kekuatan yang Pak Widi miliki biar apa namanya solusi yang tadi Pak Widi tawarkan dan Pak Widi ingin gunakan itu ya bisa tercapai atau terlaksana. Oke Pak, bertanya tentang kekuatan ini saya jadi terpikir itu berkaitan dengan apa yang saya miliki. Nah, kebetulan ini mungkin bukan saya yang dimiliki nanti, tetapi ternyata memang di tempat kami itu ada namanya guru pendamping khusus gitu ya, yang berkaitan dengan ABK. Nanti kemungkinan saya akan menjadi dia sebagai aset untuk bagaimana saya mengembangkan apa yang dimiliki saya berdasarkan potensi tadi, apa yang dilakukan di kelas saya itu akan saya gali lagi lebih lanjut dengan bertanya-tanya pada apa namanya guru pendamping khusus terhadap perlakuan terhadap rekan temannya begitu Pak. Ya kalau orang mungkin nanti kita konsultasi juga nih dengan konsultasi ya. Jadi memang ada guru pendamping untuk anak-anak ABK ini. Yang memang buat konsultasi dan juga bertanya ya Pak Widi ya. Nah selain itu Pak Widi mungkin ada solusi lain nih Pak Widi yang ingin Pak Widi apa namanya jalankan selain tadi yang Pak Widi sampaikan dari teman, orang tua maupun guru pendamping. Mungkin ada solusi lain yang bisa Pak Widi lakukan? Oke, nah, tadi kan berkaitan dengan orang tua ya. Dan mungkin orang tua itu perlu mungkin nanti suatu saat saya akan manggil orang tua yang berkebutuhan khusus ini. Ini ada beberapa, nanti akan saya kumpulkan kemungkinan ya. Dan nanti mungkin dikaitkan juga tuh dengan guru pendamping tadi supaya mereka yang memberikan penguatan atau informasi lebih lanjut berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak ABK ini supaya tergali potensi berkaitan khususnya berkaitan dengan pembelajaran matematika begitu. Kemungkinan itu Pak apa yang akan saya lakukan ke depannya. Nah ini menarik nih Pak Widi nih. Jadi pelibatan guru pendamping yang akan menyampaikan kepada orang tua. Jadi memang perlu banget nih. Nah tapi dari dua solusi tadi nih menurut Pak Widi kira-kira apa sih atau mana kok solusi yang terbaik yang bisa dan juga memungkinkan untuk dijalankan pada situasi atau permasalahan yang tadi Pak Widi sampaikan kepada saya nih. Oke, jadi menurut saya memang solusi terbaik yang pertama saya lakukan memang saya konsultasi dulu nih berkaitan dengan guru GPK nih apa yang akan saya lakukan supaya langkah saya itu tepat apa yang akan saya lakukan, apakah harus manggil orang tua ataukah saya tidak manggil orang tua atau mungkin berkaitan juga dengan teman-temannya tadi. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk pertama kalinya, Pak. Nah, dari menurut Pak Widi tadi yang Pak Widi pilih, apa sih yang membuat Pak Widi
kayaknya percaya diri atau yakin dengan solusi tersebut akan berhasil? Oke, jadi berdasarkan ini kan ada GBK-nya baru pindahan gitu ya. Nah, pindahan itu kan dia dari tempat lain dan saya mendapatkan informasi dari rekan sejawat lain sudah ada beberapa kasus yang dapat ditangani oleh GBK ini, Pak. Sehingga saya yakin untuk dapat menyelesaikan dari permasalahan ketika saya berdiskusi lebih lanjut berkaitan dengan anak ABK ini, karena memang mereka memang guru dari pendidikan luar biasa yang memang sering mendampingi berkaitan dengan anak ABK. Ini itu, Pak. Oh iya, berarti memang sebelumnya guru pendamping ini memang sudah berhasil menangani anak-anak yang ABK, Pak Widi ya. Iya, betul. Dan memang Pak Widi juga yakin bahwa dengan melibatkan guru-guru tersebut, maka kegiatan dan juga apa yang akan dilakukan oleh Pak Widi akan berhasil. Nah, Pak Widi ini menarik nih. Nah, ketika Pak Widi sudah memilih solusi tersebut, menurut Pak Widi sih, apa sih langkah-langkah yang ingin Pak Widi lakukan agar solusi tersebut bisa mencapai tujuan dari yang Pak Widi inginkan? Langkah-langkahnya apa nih Pak Widi nih kira-kira? Oke, jadi langkah pertama tadi apa saya katakan tadi, yang pertama adalah saya akan berkonsultasi dengan guru pendamping khusus. Nanti ketika guru pendamping khusus ini memiliki saran tertentu, maka langkah kedua adalah saya akan melakukan langkah-langkah yang dilakukan dengan GBK tersebut. Namun tadi menurut saya langkah yang saya lanjutkan lagi adalah berkaitan dengan pemanggilan orang tua tadi, berkomunikasi, karena memang secara teori memang sangat penting mereka memberikan penyadaran bagaimana anak ABK ini diberlakukan di rumahnya supaya potensi mereka atau mereka dapat pendampingan minimal di rumahnya begitu. Terus nanti selanjutnya mungkin untuk anak-anak yang kurang sadar berkaitan dengan anak ABK ini nanti perlu tindak lanjut berdasarkan informasi yang dari guru pendamping khusus itu. Mungkin itu Pak yang saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Widi. Jadi tadi Pak Widi sudah menyampaikan langkah-langkah, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, dan juga tadi di awal juga ada hambatan-hambatan nih Pak Widi ya. Mungkin bisa jadi ada hambatan yang akan terjadi di tengah jalan ketika Pak Widi ingin melaksanakan tersebut. Nah, kira-kira menurut Pak Widi apa sih yang akan Pak Widi lakukan kalau untuk mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi dari rencana Pak Widi tersebut? Oke, ketika nanti ada hambatan, tentunya saya akan mencari alternatif solusi lain begitu ya. Nah, kebetulan di sini ada kepala sekolah, yang kepala sekolah itu adalah kepala sekolah penggerak, sehingga mereka dapat mungkin memiliki sesuatu yang lebih lagi nanti kalau misalnya guru GBK ini belum bisa memberikan solusi alternatif. Nanti ada kepala sekolah yang kebetulan dia kepala sekolah menggerak, sudah diklat pengawas dan sebagainya, sehingga dia memiliki pengalaman yang lebih berkaitan dengan penanganan anak ABK. Mungkin saya seperti itu apa ya akan saya lakukan ketika alternatif itu tidak terwujud kan begitu. Tidak terwujud ya. Berarti memang Pak Widi ingin melibatkan selain guru pendamping juga melibatkan kepala sekolah, dan kebetulan memang kepala sekolahnya sebagai kepala sekolah penggerak ini luar biasa Pak Widi. Jadi memang kepala sekolah juga memang mempunyai peranan penting dalam apa yang akan kita lakukan di sekolah. Nah Pak Widi nih tadi sudah ada solusinya yang sudah Pak Widi dapatkan, dan alhamdulillah luar biasa ternyata Pak Widi sudah bisa mencari atau mendapatkan solusi permasalahan, dan Pak Widi sudah bisa menyelesaikan sendiri. Nah kira-kira menurut Pak Widi nih pada kesempatan malam hari ini dari sesi coaching kita nih Pak Widi, apa sih kesimpulan yang bisa Pak Widi dapatkan?
Oke, terima kasih ya. Saya simpulkan, saya merasa lega berkaitan dengan apa yang saya bicarakan. Saya mendapat titik terang berkaitan dengan apa yang sudah akan lakukan tadi berkaitan dengan anak ABK yang memiliki permasalahan berkaitan dengan bagaimana menyelesaikannya berkaitan dengan strategi dan hasil supaya lebih optimal. Nah, yang pertama saya lakukan tadi saya akan berkonsultasi dengan guru pendamping khusus terhadap apa yang dilakukan di kelas saya. Nah, selain itu saya akan memanggil orang tua, beri penyadaran terhadap mereka akan pentingnya pendampingan terhadap anak-anak ABK. Terus yang ketiga, nanti ketika ada hambatan-hambatan, maka saya akan berkonsultasi dengan pimpinan saya sebagai selaku kepala sekolah yang sudah memiliki pengalaman lebih. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, Pak Agus. Wah, luar biasa nih Pak Widi nih. Ternyata memang kesimpulannya Pak Widi sudah bisa mendapatkan sendiri. Nah, dari kesimpulan tersebut Pak Widi memang perlu juga nih, kayaknya selain nanti Pak Widi menyampaikan kepada saya tadi kesimpulannya, perlu juga kita melakukan komitmen. Jadi memang kita berkomitmen juga bahwa apa yang sudah Pak Widi tadi dapatkan, Pak Widi sampaikan kepada saya, menurut Pak Widi bagaimana sih komitmen ini dapat terlaksana untuk supaya tujuan tersebut bisa tercapai. Oke, terima kasih ya. Tentunya komitmen itu adalah apa yang saya lakukan ini adalah yang pertama adalah memiliki niat yang baik. Niat untuk menghamba kepada siswa. Artinya apa yang saya lakukan itu adalah yang terbaik untuk siswa saya. Yang kedua adalah menggali seluruh potensi yang ada di sekolah untuk membantu saya apa yang akan saya lakukan agar sesuai dengan tujuan yang akan saya tetapkan. Begitu, Pak. Waduh, mantap deh Pak Widi dah. Nah, saya bertanya lagi nih Pak Widi nih, selain komitmen tersebut, kayaknya memang Pak Widi kita harus segera melaksanakan solusi ini harus segera dilaksanakan. Nah, kalau Pak Widi kira-kira kapan nih Pak Widi ingin melaksanakan komitmen tersebut sehingga permasalahan yang Pak Widi sampaikan tadi bisa segera tercapai atau segera terselesaikan. Oke, mungkin saya akan melakukan pada minggu ini. Nah, kebetulan nanti ada pertemuan wali murid berkaitan dengan kegiatan yang lain. Nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan hal ini, Pak. Mungkin minggu ini, Pak. Iya. Kalau minggu ini hari apa tuh Pak Widi? Nah, kalau minggu ini mungkin ya hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya, berarti 2 hari lagi ya. Ya, mudah-mudahan nih komitmen tersebut bisa dilaksanakan Pak Widi. Luar biasa nih dengan mengumpulkan orang tua dan juga menyampaikan apa tujuan dari kepada anak-anak ABK ini supaya mereka bisa belajar dengan baik. Nah, Pak Widi, sekarang saya ingin bertanya lagi nih, apa yang Pak Widi rasakan setelah kita melakukan praktek coaching ini? Oke, saya merasa senang gitu ya, saya merasa lega berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan ini ya. Saya merasa tenang dan saya merasa apa yang akan saya lakukan ke depan itu memiliki arah, memiliki tujuan dan bisa tahu apa komitmen yang akan saya lakukan dan siapa saja yang berperan terhadap apa yang akan saya lakukan. Begitu, Pak? Iya. Tadi Pak Widi sampaikan bahwa pembicaraan kita bisa memiliki arah dan juga tujuan ya Pak Widi ya. Jadi mungkin Pak Widi terakhir bisa menyimpulkan lagi nih, apa sih tadi arah dan juga kesimpulan tujuan dari pembicaraan kita. Oke, kesimpulannya adalah tadi di awal bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi dari anak-anak ABK berkaitan dengan proses pembelajaran matematika. Nah, apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya berkonsultasi dengan guru GPK berkaitan dengan bagaimana cara penanganan
anak ABK ini di kelas. Yang kedua adalah saya akan memanggil orang tua secepat mungkin berkaitan dengan bagaimana pendampingan belajar dan di rumah. Dan yang terakhir, ketika saya mengalami kendala dan hambatan, maka saya akan berkonsultasi dengan pimpinan saya selaku kepala sekolah penggerak. Gitu, Pak. Wah, mantap kesimpulannya Pak Widi ini. Mungkin ada lagi Pak Widi yang ingin disampaikan selain tadi kesimpulannya dari pembicaraan kita nih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Pak, sudah. Saya pikir saya sudah merasa akan melaksanakan dengan siap gitu Pak. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Pak Widi apa yang Pak Widi tadi rencanakan dan juga Pak Widi dapatkan dan juga Pak Widi ide-ide yang Pak Widi sampaikan kepada saya bisa tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Baiklah Pak Widi, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya nih pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan Pak Widi apa yang sudah Pak Widi tadi sampaikan kepada saya, ya komitmen-komitmen yang Pak Widi sampaikan dan juga kapan akan melaksanakannya ya, bisa dilaksanakan secepatnya. Jadi Pak Widi bilang tadi hari Kamis, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk melaksanakan diskusi. Itu saja Pak Widi, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau nanti ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya untuk bertanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol. Itu saja Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Oke ya, bapak-bapak luar biasa ya, di malam hari masih aja melangsungkan obrolan yang isinya daging semua. Oke, Pak Agus, saya ucapkan selamat ya, tadi sudah melaksanakan praktik coaching. Luar biasa nih Pak Agus ya. Oke, ya Pak Agus, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan hasil pengamatan yang tadi Pak Agus praktikkan. Oke, Pak Agus, bagaimana Bapak akhirnya menilai performa Bapak dalam kompetensi tadi, jikalau dalam skala 1 sampai 10? Ya, terima kasih Pak Benny sebagai supervisor pada kesempatan malam hari ini. Kalau saya menilai diri saya pribadi pada kesempatan malam hari ini, memang saya sudah agak pede nih Pak Benny nih. Jadi saya nilai diri saya 9 poinnya. Waduh, mantap jiwa ya, poinnya 9 ya. Kenapa Pak Agus pada akhirnya bisa menilai demikian di angka 9? Nah, yang pertama memang karena ini kita latihan, dan saya yakin Pak Slamet atau Pak Widi ya sebagai coach juga sudah berpengalaman, dan juga Pak Widi ini ya sebenarnya ide-idenya juga sudah mantap. Yang kedua, memang saya sudah mempelajari sedikit mengenai bagaimana praktek coaching yang baik yang diambil dari contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi kemudian yang ketiga adalah bahwa saya yakin alur yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta, dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya merasa bahwa apa yang saya sudah tanyakan kepada Pak Widi sudah sesuai alurnya. Itu kali Pak Benny. Ya, siap ya. Memang ya Pak Agus ya, izin sekaligus saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Saya pun juga memang melihat pengamatan saya tadi saat melaksanakan praktik coaching. Pak Agus pada akhirnya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan alur Tirta, yang dimana melebihi ekspektasi yang saya bayangkan. Di mana Pak Agus itu di saat alur-alur Tirta, mulai dari tujuan sampai ke bagaimana coach tersebut digiring untuk berkomitmen. Nah, itu sungguh luar biasa ya Pak Agus ya. Sintaksnya itu dapat banget ya, pertanyaan-pertanyaan itu dapat membangun hingga solusi tersebut dapat ditemukan oleh coach itu sendiri. Ya, sungguh luar biasa nih Pak Agus ya. Bagaimana nih Pak Agus nih setelah mendengar pendapat saya tadi? Yang pasti saya senang. Saya senang yang disampaikan oleh Pak Benny selaku supervisor nih, bahwa menilai saya seperti itu. Dan juga sebenarnya Pak Benny
saya walaupun PD tadi nilai 9, sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar. Karena memang belajar untuk coaching ini perlu banyak latihan dan juga banyak melihat atau mencontoh dari orang-orang yang melakukan kegiatan coaching. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan instan, Pak Beni. Itu Pak Beni. Iya ya. Memangnya kalau dari Pak Agus sendiri, apa bagian yang masih perlu ditingkatkan sehingga Pak Agus memberi nilai 9? Kalau saya sebenarnya yang paling sulit yang juga pengen saya tingkatkan adalah bagaimana menyusun atau bertanya. Pertanyaan berbobot dan juga pertanyaan terbuka kepada coach. Karena pertanyaan ini berpengaruh pada arah dan juga apa yang akan disampaikan oleh coach mengenai penyelesaian permasalahan mereka. Jadi bagaimana kita menggiring coach ini dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini akhirnya terbuka, memiliki ide dan juga coach ini menyampaikan solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Kadang-kadang kita mengarahkannya itu Pak Beni agak susah gitu. Oke ya, luar biasa memang Pak Agus ya. Berarti Pak Agus, apa yang akan Pak Agus lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang tadi? Yang pasti saya akan terus berlatih Pak Beni. Ya karena memang nih keterampilan coaching ini sangat penting banget, terutama saya nih di sekolah menghadapi anak-anak atau menghadapi guru yang juga punya permasalahan-permasalahan. Mungkin anak-anak di sekolah saya banyak juga yang walaupun ada banyak yang baik, ada juga anak-anak yang bermasalah. Sehingga dengan keterampilan coaching ini ya bisa jadi ini sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik untuk guru juga Pak Beni. Karena guru pun ternyata ya ada juga yang mempunyai masalah dan mereka juga butuh solusi yang sebenarnya solusinya itu ada pada diri mereka sendiri. Tinggal kita mengarahkan saja solusi tersebut sehingga mereka bisa mendapatkannya. Itu Pak Beni. Oke ya, luar biasa memang ya. Kalau begitu Pak Agus, kira-kira kapan nih Pak Agus akan mulai melakukannya dan siapa yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya pengennya sih secepatnya nih Pak Beni. Kebetulan dalam beberapa hari ini ke depan hari Jumat ada kegiatan di sekolah yaitu komunitas belajar. Komunitas belajar ini memang kita rencanakan rutin 2 minggu sekali komunitas belajar sekolah. Ya memang yang dibahas yaitu mengenai pelatihan mandiri di PMM maupun materi-materi dari guru penggerak. Salah satunya mungkin bisa nanti saya sampaikan mengenai coaching ini. Dan juga saya menginginkan bahwa di situ kepala sekolah bisa mendukung apa yang akan dilakukan, disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Itu Pak Beni. Oke ya, luar biasa ya Pak Agus ya atas jawaban-jawaban yang diberikan. Oke Pak Agus, sebagai penutup nih ya, apa yang Pak Agus dapatkan dari kegiatan proses malam hari ini? Yang saya dapatkan yang pasti adalah bagaimana saya lebih memahami dan juga bisa mempraktekkan praktek coaching. Dan saya punya harapan ke depan bahwa kalau tadi kita cuma latihan, ke depannya ketika kita menghadapi dunia nyata dengan orang dan juga permasalahan yang beraneka ragam, yang mungkin permasalahannya unik-unik, karena setiap orang pasti punya masalahnya sendiri, maka minimal saya bisa mengarahkan dan juga bisa memahami permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga dengan kita terus melakukan praktek coaching seperti ini dan juga melihat orang lain yang melakukan coaching, maka kita akan terbiasa. Karena perlu pembiasaan untuk praktek. Karena coaching ini bukan sekedar kita baca langsung bisa, tapi harus kita praktekkan. Itu kali Pak Beni. Oke ya Pak Agus ya, luar biasa ya Pak Agus ya. Semoga semuanya dapat berjalan lancar atas hal-hal yang tadi masih perlu ditingkatkan dan yang sudah tercapai tadi untuk tetap semangat untuk lebih belajar lagi ya Pak Agus ya. Oke, kalau begitu saya terima kasih kepada Pak Agus, juga terima kasih kepada Pak Slamet ya atas praktik coaching pada malam hari ini. Semoga kita semuanya sehat-sehat dan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita.
Ya, kalau begitu cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.